Kerajaan Majapahit memiliki imperium yang cukup luas. Ia merupakan kerajaan besar di Asia Tenggara pada masa jayanya. Luas kekuasaan Majapahit membentang dari pesisir Vietnam Kamboja, sebagian pulau Sumatera, sebagian besar tanah Jawa, pesisir timur dan barat Kalimantan, hingga ke wilayah Maluku sekarang. Tak ayal, kerajaan ini mempunyai sejarah yang begitu panjang sejak era berdirinya, era kejayaan, hingga era keruntuhannya. Salah satu kisah yang menarik untuk diikuti ialah proses Dewi Kian, istri selir dari raja terakhir Majapahit, menjadi seorang mualaf. Puncak dari proses pembelajaran agama Islam oleh Tan Eng Kian, Dewi Kian, sang selir Raja Majapahit Prabu Brawijaya V di Palembang yang diarahkan langsung oleh Arya Damar menemui titik terang. Dikutip dari buku Brawijaya Moksa, detik-detik akhir perjalanan hidup Prabu Majapahit, hingga pada suatu hari, Dewi Kian benar-benar menyatakan keislamannya dengan tulus kepada Raden Arya Damar. "Raden, bimbinglah saya untuk memeluk agama Islam, saya merasa cocok dengan Islam, seperti yang Raden Arya Damar dan Dewi Dilah lakukan," tutur Dewi Kian. "Alhamdulillah akhirnya Tuan Putri mendapatkan hidayah juga," ujar Raden Arya Damar mensyukuri karunia hidayah bagi Dewi Kian. Begitulah, akhirnya Dewi Kian secara tulus menyatakan syahadat di depan para ulama Kadipaten Palembang, terutama disaksikan langsung oleh Arya Damar. Dewi Kian berpindah agama dari Buddha ke agama Islam tanpa paksaan dari siapapun. Dengan demikian, seiring dengan semakin dekatnya Dewi Kian akan melahirkan, ia semakin intens mendalami risalah ajaran Islam, terutama menelaah kandungan Al-Quran. Dasar perempuan cerdas, Dewi Kian yang hanya mempelajari beberapa bulan saja sudah menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang sangat pesat. Bukan saja belajar membaca dengan ilmu tajwid, tetapi juga memperdalam kandungan isi Al-Quran dari para ulama Palembang, dan terutama Raden Arya Damar. Sang Dewi merenungkan dalam-dalam pernyataan Arya Damar bahwa janin yang dibacakan Al-Quran akan menjadi cerdas. Istri selir Prabu Brawijaya V yang baru tergolong mualaf itu menyadari terhadap kemurahan ajaran Islam, misalnya terkait dengan menjalankan ibadah sholat. Dari khazanah yang ia pelajari, misalnya seseorang tidak bisa berdiri ketika sholat, hendaknya ia duduk. Jika duduk pun tak mampu, maka ia boleh menunaikan ibadah sholat sambil berbaring. Jika berbaring pun tak kuasa, ia bisa menjalankan salat dengan mempergunakan isyarat mata. Nah, kalau isyarat mata pun tak bisa dikerjakan, maka ia akan disolatkan.